Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 4 orang. Di sini kami kurang satu anggota, Pak, karena satu anggota kami yang bernama Fikri Muarif sedang ada acara keluarga yang tidak bisa ditinggal, Pak. Eh, di sini saya mau memperkenalkan diri. Eh, Sebelumnya nama saya Rehan Surya Pratama dengan 24313015. Selanjutnya ada rekan saya. Nama saya Nama saya Gilang Amanggaraja, NPM saya NPM saya 24313011. Nama saya Mike HS, NPM 24313027. Di sini kami yang pertama ada cara menghindari deadlock. Metode ini memeriksa dampak pemberian akses pada suatu proses. Jika pemberian akses tidak mungkin menuju kepada deadlock, maka sumber daya akan diberikan pada proses yang meminta. Jika tidak aman, proses yang meminta akan disuspend sampai suatu waktu permintaannya aman untuk diberikan. Kondisi ini terjadi ketika setelah sumber daya yang sebelumnya dipegang oleh proses lain telah dilepaskan. Kondisi aman yang dimaksudkan selanjutnya disebut sebagai safe state. Sedangkan keadaan yang tidak memungkinkan untuk diberikan sumber daya yang diminta disebut unsafe state. Selanjutnya ada kondisi aman atau safe state. Suatu keadaan dapat dinyatakan sebagai safe state jika tidak tidak terjadi deadlock dan terdapat cara untuk memenuhi semua permintaan sumber daya yang ditunda tanpa menghasilkan deadlock dengan cara mengikuti urutan tertentu. Nah, yang kedua ada kondisi tidak aman atau unsafe state. Suatu state dinyatakan sebagai state tak selamat atau unsafe state jika tidak terdapat cara untuk memenuhi semua permintaan yang saat ini ditunda dengan menjalankan proses-proses dengan suatu urutan. Berikut ada gambar dari unsafe state dan safe state. Selanjutnya ada algoritma bangkir. Di algoritma bangkir adalah ada penjadwalan ini diungkapkan oleh Dijkstra tahun 1965, lebih dikenal dengan nama algoritma bangkir. Model ini menggunakan suatu kotak kecil sebagai percontohan, dengan suatu bank sebagai sistem operasi, pinjaman sebagai sumber daya, dan pinjaman sebagai proses yang membutuhkan sumber daya. Deadlock akan terjadi apabila terdapat seseorang meminjam yang belum mengembalikan uangnya dan ingin meminjam kembali. Padahal uang yang belum dikembalikan tadi dibutuhkan oleh peminjam lain yang juga belum mengembalikan uang pinjamannya. Selanjutnya masih algoritma bangkir. Di sini ada beberapa kelemahan algoritma bangkir. Tannenbaum tahun 1992, Stallings tahun 1995, dan Detail 1990 adalah sebagai berikut. Yang pertama, sulit untuk mengetahui seluruh sumber daya yang dibutuhkan proses pada awal eksekusi. Yang kedua, jumlah proses yang tidak tetap dan berubah-ubah. Yang ketiga, sumber daya yang tadinya tersedia dapat saja menjadi tidak tersedia kembali. Yang keempat, proses-proses yang dieksekusi haruslah tidak dibatasi oleh kebutuhan sinkronisasi antara proses. Yang kelima, algoritma ini menghendaki memberikan semua permintaan selama waktu yang berhingga. Selanjutnya ada mendeteksi deadlock dan cara memulihkan deadlock. Metode ini menggunakan pendekatan dengan teknik untuk menentukan apakah deadlock sedang terjadi serta proses-proses dan sumber daya yang terlibat dalam deadlock tersebut. Setelah kondisi deadlock dapat dideteksi, maka langkah pemulihan dari kondisi deadlock dapat segera dilakukan. Langkah pemulihan tersebut adalah dengan memperoleh sumber daya yang diperlukan oleh proses-proses yang membutuhkannya. Beberapa cara digunakan untuk mendapat sumber daya yang diperlukan, yaitu dengan terminasi proses dan preemption atau mundur suatu proses. Metode ini banyak digunakan pada komputer mainframe berukuran besar. Slide selanjutnya, metode ini menghapus proses-proses yang terlibat pada kondisi deadlock
Dengan mengacu pada beberapa syarat, yang termasuk dalam metode ini adalah sebagai berikut. Menghapus semua proses yang terlibat dalam kondisi deadlock atau solusi ini tidak terlalu mahal. Menghapus satu persatu proses yang terlibat sampai kondisi deadlock dapat diatasi atau memakan banyak waktu. Menghapus proses berdasarkan prioritas, waktu eksekusi, waktu untuk selesai, dan kedalaman dari rollback. Selanjutnya ada resource preemption. Metode ini lebih menekankan kepada bagaimana menghambat suatu proses dan sumber daya agar tidak terjebak pada unsafe condition. Beberapa langkahnya yaitu, di sini ada tiga langkahnya. Yang pertama ada pilih salah satu proses dan sumber daya yang akan di preempt, dan poin dua ada rollback ke safe state yang sebelumnya telah terjadi. Dan poin terakhir ada mencegah suatu proses agar tidak terjebak pada starvation karena metode ini. Slide selanjutnya ada kesimpulan. Untuk mengatasi problem critical section, dapat digunakan berbagai solusi software. Namun masalah yang akan timbul dengan solusi software adalah solusi software tidak mampu menangani masalah yang lebih berat dari critical section. Tetapi Semaphore mampu menanganinya. Terlebih jika hardware yang digunakan mendukung, maka akan memudahkan dalam menghadapi problem sinkronisasi. Slide selanjutnya akan dibacakan atau dijelaskan dengan teman saya, yaitu Gilang Amanggaraja. Baik, materi selanjutnya adalah memori. Memori merupakan inti dari sistem komputer modern. CPU mengambil instruksi dari memori sesuai yang ada pada program counter. Instruksi dapat berupa menempatkan, menyimpulkan dari ke alamat di memori, penambahan, dan sebagainya. Dalam manajemen memori ini, kita akan membahas bagaimana urutan alamat memori yang dibuat oleh program yang berjalan. Pengikat alamatnya. Dalam banyak kasus, program akan berada dalam beberapa tahapan sebelum dieksekusi. Alamat ini akan diikat oleh kompilator ke alamat memori yang dapat diakses, misalnya 14 byte mulai dari sebuah modul. Kemudian link editor dan loader akan mengikat alamat fisiknya, misalnya 17014. Setiap pengikat akan memetakan suatu ruang alamat ke lainnya. Secara fisik, instruksi pengikat data memori dapat dilakukan dalam beberapa tahap. Waktu komplit, jika diketahui pada waktu komplit, di mana prosesnya ditempatkan di memori untuk kemudian kode absolutnya dibuat. Jika kemudian maka harus dikomplit ulang. Waktu penempatan, jika tidak diketahui di mana proses ditempatkan di memori, maka kompilator harus membuat kode yang dapat dialokasikan. Dalam kasus pengikatan akan ditunda sampai waktu penempatan. Jika alamat awalnya berubah, kita hanya perlu menempatkan ulang kode untuk menyesuaikan dengan perubahan. Waktu eksekusi, jika proses dapat dipindahkan dari segmen memori ke lainnya selama dieksekusi, pengikatan akan ditunda sampai runtime. Lanjut, ruang alamat fisik dan logik. Alamat yang dibuat CPU akan merujuk ke sebuah alamat logik, sedangkan alamat yang dilihat oleh memori adalah alamat yang dimasukkan ke register di memori, merujuk pada alamat fisik dan pengikat alamat. Waktu komplit dan waktu penempatan menghasilkan daerah di mana alamat logik dan alamat fisik sama. Sedangkan pada waktu eksekusi menghasilkan alamat fisik dan logik yang berbeda. Kumpulan alamat fisik yang berekspondensi dengan alamat logik si ruang alamat fisik.
Pemetaan dari virtual ke alamat fisik dilakukan oleh Memory Management Unit atau MMU yang merupakan sebuah perangkat keras. Register utamanya disebut relation register. Nilai pada relation register bertambah setiap alamat dibuat oleh progres pengguna. Pada waktu yang sama, alamat ini dikirim ke memori. Program dapat langsung mengakses memori. Lanjut, penempatan dinamis. Dengan penempatan dinamis, sebuah rutin tidak akan ditempatkan sampai dipanggil. Semua rutin dilakukan di disk dalam format yang dilokasikan ulang. Program utama ditempatkan di memori dan dieksekusi. Jika sebuah rutin memanggil rutin lainnya, maka akan dicek dulu apakah rutin yang dipanggil ada di dalam memori atau tidak. Jika tidak ada, linkage loader dipanggil untuk menempatkan rutin yang diinginkan ke memori dan memperbaharui tabel alamat program untuk menyesuaikan perubahan. Kemudian kontrol diletakkan pada rutin yang baru ditempatkan. Keuntungan dari penempatan dinamis adalah rutin yang tidak digunakan untuk pernah ditempatkan. Metode ini berguna untuk dalam jumlah banyak ketika muncul kasus-kasus yang tidak lazim seperti yang salah dalam kode yang besar, walaupun ukuran kode besar, tapi yang ditempatkan dapat jauh lebih kecil. Penempatan dinamis tidak didukung oleh sistem operasi. Baik, selanjutnya materi ini akan dilanjutkan oleh Saudara Arif Kusuma. Saya akan menjelaskan CPU sekunder dan dispenser. Mengatur jadwal proses eksekusi, memiliki proses dari antrian proses, dispenser mengalihkan konteks proses dengan register alokasi dan batas. Koneksi memori dengan register. Satu, register pengolahkasian dan batas melindungi sistem operasi. Dua, mencegah proses mengakses memori proses lain. Alokasi memori. Metode partisi, dua metode utama. Satu, alokasi partisi tetap. Dua, alokasi partisi variabel. Alokasi partisi tetap, fixed partition allocation. Memori dibagi partisi dengan ukuran tetap. Proses dipilih sesuai partisi terkecil yang cukup besar. Fragmentasi internal terjadi, cocok untuk sistem batch awal. Kelebihan dan kekurangan partisi tetap. Proses atau partisi jumlah multiprogramming terbatas oleh jumlah partisi, mudah pengolahan. Alokasi partisi variabel atau variabel partition allocation. Partisi memori dinamis menggunakan tabel lubang atau rilis, kebijakan alokasi sesuai terbaik, sesuai terburuk, sesuai pertama. Perbandingan kebijakan alokasi memori. Memori kosong terpecah menjadi lubang kecil, ruang cukup tapi tidak kontigus. Aturan 50%, 1/3 memori bisa tidak berguna. Pemberian halaman. Padding konsep dasar. Memori fisik dibagi frame berukuran tetap. Memori logis dibagi halaman ukuran sama. Halaman proses dialokasi ke frame mana saja yang tersedia. Perangkat keras pemberian halaman. Alamat logis dibagi, nomor halaman P plus offset D. Tabel halaman menyimpan basic frame, alamat fisik frame, atau ukuran halaman plus offset. Keuntungan pemberian halaman.
menghilangkan fragmentasi eksternal, bebas alokasi frame yang tersedia, fragmentasi internal tetap ada atau sisi orang di frame. Struktur tabel halaman. Setiap proses punya tabel halaman sendiri. Registrasi khusus memuat halaman tabel dan halaman aktif. Dispatcher mengatur pengisian register ini saat alih konteks. Proses memori pada sistem paging. Bit proteksi per frame. Contoh bit baca, strip tulis, koma baca min kerja. Pelanggaran akses men-trigger interpret sistem operasi. Pemberian halaman multi-level. Mengatasi ukuran tabel halaman sangat besar, memecahkan tabel dalam halaman menjadi beberapa level. Contoh, 2 level tabel halaman pada alamat 32 bit. Tabel halaman terbaik Index tabel. 1 tabel halaman untuk semua proses. Indeks berdasarkan alam fisik. Hemat ruang memori untuk tabel halaman besar. Berbagi halaman atau sharing pages. Kode yang dapat dipakai ulang, register kode bisa dibagi. Memori fisik satu kode dipakai oleh banyak proses. Efisien dalam memori hanya dalam proses yang dipisah. Manfaat berbagi halaman. Mengurangi kebutuhan memori secara drastis. Contoh, 40 pengguna editor teks hemat memori signifikan. Membutuhkan kode yang tidak memodifikasi dirinya sendiri. Kesimpulan, CPU, sekunder, dan dispatcher penting dalam manajemen proses. Alokasi memori dapat menggunakan partisi tetap variabel. Paging mengatasi fragmentasi eksternal dan memungkinkan berbagai kode. Struktur tabel halaman dan proteksi memori penting untuk keamanan dan efisien. Baik, segitu saja. Itu saja tadi presentasi dari kami tentang deadlock. Sekian, kurang lebihnya kami mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.